Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya, M. Rizky Fadilah. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang aljabar boolean. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman karena sebenarnya kita harusnya sekarang itu membahas tentang gerbang logika. Tetapi ternyata setelah saya cek, sebelum kita masuk ke dalam gerbang logika, kita sebaiknya belajar aljabar boolean terlebih dahulu. Kenapa? Karena dasar-dasar untuk kita bisa mengenal apa itu gerbang logika ataupun cara mengerjakan gerbang logikanya, kita seharusnya belajar tentang aljabar boolean terlebih dahulu. Jadi karena kita kali ini membahas aljabar boolean, untuk dapat bisa memahami apa itu gerbang logika, maka di aljabar boolean ini kita hanya membahas sedikit saja tentang aljabar boolean. Nanti kalau emang teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang aljabar boolean, silakan teman-teman komentar di bawah ini ya. Nanti insya Allah saya buatkan tentang aljabar boolean secara lengkap seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas apa itu aljabar boolean. Yang pertama gini, misalkan terdapat dua operator biner plus dan kali. Ini tanda titik adalah kali ya. Lalu sebuah operator uner. Ini kita menggunakan tanda petik 1 gini ya. Lalu setelah itu B adalah himpunan yang didefinisikan pada operator plus, kali, dan uner. Seperti ini. Lalu yang terakhir adalah 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari variabel B. Variabel B di sini adalah aljabar boolean ya. Kayaknya ini terlalu rumit kalau dipandang ya. Jadi saya bersihkan aja. Oke, udah bersih ya. Di sini kita tulis simpel aja, kira-kira seperti ini. Variabel B. Variabel B ini melambangkan si boolean ini ya. B ini adalah boolean. Jadi di aljabar boolean ini di dalamnya terdapat angka 1 dan 0, lalu setelah itu tanda plus, tanda kali, lalu tanda uner di sini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu apa itu 1, 0, plus, kali, dan uner di sini ya. Oke, yang pertama adalah 1 dan 0. Nah, kalau sebelumnya kan kita menggunakan true dan false. Di sini di aljabar boolean ini kita menggunakan angka 1 dan 0. Kenapa 1 dan 0? Karena aljabar boolean sendiri itu adalah angka yang terdiri dari 1 dan 0. Dan pengertian lainnya adalah satu ini bisa mewakili variabel true ataupun variabel benar ya. Lalu si 0 ini dia bisa mewakili variabel false di sini ya. Oke, kita langsung lanjut ke variabel plus, kali, dan uner. Oke, kalau kemarin kita udah membahas tentang konjungsi dan juga disjungsi, di aljabar boolean ini kita juga membahasnya. Jadi kalau di dasar logika, ini kan tanda konjungsi ini ataupun tanda dan di sini itu dia bisa berarti kali, dan juga untuk tanda disjungsi itu bisa berarti plus. Jadi kalau hukum matematika dasar lah intinya. Kalau dan itu dikali, kalau atau itu ditambah, itu sudah pasti dan selalu seperti itu, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah uner. Uner di sini maksudnya apa sih? Jadi gini teman-teman, uner di sini itu kalau dalam dasar logika itu bisa berarti negasi dari A. Jadi untuk variabel uner ini hampir mirip dengan negasi dari variabel-variabel yang ada. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Variabel B plus, kali, dan uner. Dia disebut aljabar boolean jika untuk setiap variabel A, B, dan C itu adalah anggota dari variabel B besar, itu berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. Jadi gini, dia akan disebut aljabar boolean jika variabel ABC ini, sedangkan ABC ini adalah
anggota dari variabel B ataupun si boolean tersebut ya. Itu akan disebut aljabar boolean jika memenuhi aksioma-aksioma yang ada di bawah ini. Jadi aksioma yang pertama adalah closure ya. Jadi closure ini pengertiannya adalah A plus B itu anggota dari B, dan juga A dikali B itu adalah anggota dari B. Jadi di aljabar boolean ini sebenarnya untuk tandanya sendiri itu hanya ada dua ya, yaitu tanda plus dan juga kali di sini. Kalau untuk si uner tadi kan hanya untuk negasinya. Jadi untuk si aljabar boolean ini hanya memiliki dua keterangan, dia ditambah ataupun dikali, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah identitas. Identitas di sini maksudnya adalah A ditambah 0 sama dengan A, lalu A dikali 1 sama dengan A. Jadi pengertiannya gini, kita hitung aja lah ya. Kita umpamakan A ini adalah angka 5 lah umpamanya. 5 ditambah 0 itu tetap 5 ya. Lalu 5 dikali 1 itu ya tetap 5, seperti itu. Jadi untuk identitas ini dia kalau ditambah dengan 0 dia hasilnya adalah tetap variabel tersebut. Lalu jika dia dikali dengan 1 maka hasilnya juga tetap variabel tersebut, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah komutatif. Maksud dari komutatif di sini adalah dia tidak mempengaruhi posisi awal dan posisi akhir. Jadi gini, jika A plus B itu sama dengan B plus A, dan juga A dikali B itu sama dengan B dikali A. Jadi maksudnya ini hasilnya sama, A plus B, B plus A itu sama aja. Posisinya tidak mempengaruhi, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah distributif. Distributif di sini adalah kayak hukum distributif yang ada di sebelum-sebelumnya ya. Dia itu A dikali dalam kurung B plus C. Nanti hasilnya adalah A dikali B plus A dikali C. Jadi distributif ini adalah penjabaran ya. Penjabaran dari A dikali B satu persatu ya. A kali B ditambah A kali C. Seperti ini. Begitupun jika kita balik ininya tandanya A plus B di sini ya. Lalu dikali A plus C. A plus C seperti ini. Oke, saya rasa paham ya, karena di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan secara jelas insya Allah. Jadi saya rasa teman-teman bisa memahami untuk hukum distributif ini. Oke, kita langsung ke hukum yang selanjutnya adalah komplement. Nah, komplement di sini seperti halnya komplement yang ada di video sebelumnya ya. Jadi dia itu seperti halnya true false. Di sini jika A ditambah A uner ataupun A ditambah negasi A itu sama dengan 1. Tetapi kalau A dikali negasi A ataupun A uner itu sama dengan 0. Jadi pengibaratannya seperti ini ya. Kalau kita umpamakan A ini, si variabel A ini adalah 1 dan A uner ini adalah 0, maka 1 ditambah 0 sama dengan 1. Tetapi kalau 1 dikali 0 itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah aljabar boolean 2 nilai. Jadi di aljabar boolean ini pengertiannya itu adalah dia bisa dikali, ditambah ataupun menggunakan uner yang tadi ya. Jadi jika B itu terdiri dari 0 dan 1 ataupun aljabar boolean sendiri kan dia terdiri dari angka 0 dan 1. Lalu dia hanya terdiri dari operator biner ditambah ataupun dikali, lalu operator uner dia negasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Lalu kaidah untuk operator biner dan operator uner adalah ini kalau kita menggunakan logika dan ya ataupun dikali. Sebenarnya sama aja sih, cuman kalau dalam tabel kebenaran jika kita di sini tandanya kali, maka kita menggunakan tabel kebenaran pada konjungsi ataupun dan gitu ya.
Jadi kalau tadi kan kita sudah mengibaratkan kalau 0 ini adalah false dan 1 ini adalah true, maka untuk dia bernilai true, syaratnya adalah keduanya harus bernilai benar seperti ini. Maka kalau ada salah satu saja yang salah, maka dia hasilnya adalah salah seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah penjumlahan ditambah gitu ya, ataupun kita menggunakan logika atau seperti itu. Kalau logika atau kemarin kan bila salah satu saja ada yang bernilai true, maka dia hasilnya adalah true untuk logika atau ya. Jadi karena di sini menggunakan plus, maka plus sama dengan logika atau. Ini hasilnya sama seperti logika atau yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, yang terakhir adalah uner. Si uner di sini adalah negasi ya. Jadi negasi dari 0 adalah 1, negasi dari 1 adalah 0. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip dualitas. Apa sih itu dualitas? Jadi dalam aljabar boolean ini sebenarnya ada sebuah prinsip namanya prinsip dualitas. Jadi pengertiannya seperti ini. Misalkan variabel S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, kali, dan komplement. Maka jika persyaratan S kali ataupun S kali ini disebut dual dari variabel S ini ya. Oke. Maka persyaratan dual dari S itu diperoleh dengan cara mengganti perkalian dengan penjumlahan, penjumlahan dengan perkalian, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0. Jadi si prinsip dualitas ini dia pengertiannya adalah mengganti ya, ataupun menukar posisinya. Jadi jika awalannya itu kali, maka diganti dengan plus. Tetapi jika awalannya plus, maka diganti dengan kali. Jika awalannya 0, diganti dengan 1. Jika awalannya 1, diganti dengan 0. Lalu yang selanjutnya adalah dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Maka kesamaan dual dari S juga benar. Maksudnya gini, membiarkan operator komplement tetap apa adanya itu, jadi jika ada variabel A, B, C itu tidak dirubah, tetapi yang dirubah hanyalah tanda dari kali, plus, 0 ataupun 1 seperti itu. Jadi contohnya kira-kira seperti ini. Untuk contoh yang pertama ini adalah dalam kurung A dikali 1 terus dikali lagi kan, dalam kurung 0 dikali A uner ataupun negasi A sama dengan 0. Jadi ini si pernyataan yang pertama ini dualnya adalah A ditambah 0 tambah 1 dikali A uner ataupun negasi A sama dengan 1. Jadi kalau di sini kan kali, maka dirubah menjadi plus. Di sini 1, maka dirubah menjadi 0. Di sini kali, ini kan kalau tidak ada tandanya maksudnya dikali ya. Maka dirubah menjadi plus di sini. Lalu 0 dirubah menjadi 1, plus dirubah menjadi kali. Tetapi kalau untuk variabel uner ataupun negasinya itu tetap. Lalu 0 diganti dengan 1. Seperti itu. Begitupun contoh yang nomor 2 ini ya. Sama saja pengertiannya. Cuman kalau yang di sini kan kita menggunakan dalam kurung, tapi di sini tidak menggunakan dalam kurung. Karena tanpa menggunakan dalam kurung pun kita sudah bisa sama-sama memahami maksud dari si dual ataupun si boolean yang ini ya. Jadi kalau untuk nomor 2 ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, prinsipnya sama aja kok kayak yang contoh nomor 1 seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja ke prinsip dualitas yang selanjutnya. Kita langsung ke contoh aja ya. Contoh yang pertama adalah buktikan, soal yang pertama itu adalah A plus A uner dikali B sama dengan A plus B. Dan nomor 2 itu adalah A dikali ataupun A dalam kurung A uner plus B sama dengan A dikali B.
Jadi kita disuruh membuktikan apakah benar A plus A uner dikali B sama dengan A plus B. Mari kita buktikan satu persatu. Oke, di sini kita bisa memecah variabel A plus A uner dikali B. Itu dengan cara seperti ini, menggunakan distributif. Distributif sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dia A ditambah A uner lalu dikali di sini A ditambah B, A ditambah B seperti itu. Lalu kalau udah seperti ini kita sederhanakan lagi dengan melihat A plus A uner di sini. Kita bisa sederhanakan menjadi satu seperti ini menggunakan hukum komplement. A plus A uner sama dengan 1, ataupun jika kita ibaratkan dengan 0 dan 1 itu adalah 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1 seperti itu. Setelah itu kita kaliin aja 1 dikali A plus B, hasilnya adalah A plus B. Jadi terbukti ya, untuk persamaan nomor 1 ini terbukti. Lalu kita langsung lanjut ke persamaan yang nomor 2. Nomor 2 adalah dual dari persamaan yang pertama. Iya tah? Oke, kita lihat aja ya. A plus A uner B, A dikali A uner plus B sama dengan A plus B sama dengan A kali B. Oh iya benar, ternyata soal yang kedua ini adalah dual dari soal yang pertama, yang ini ya. Oke, kita langsung kerjakan aja. Untuk A dikali A uner plus B ini karena sama, kita menggunakan cara yang sama juga. Yang pertama kita menggunakan distributif di sini ya. Tetapi hasilnya berbeda. Jika di sini kita plus, di sini kita kali. Karena ini adalah dualnya. Jadi cara menghitungnya sama dengan ketentuan yang tadi ya. A dikali A uner plus A dikali B. A dikali A uner hasilnya adalah 0. Dual dari 1 adalah 0, dual dari kali adalah plus, dual dari plus adalah kali. Menggunakan komplement juga. Lalu yang terakhir 0 ditambah A kali B, hasilnya adalah A kali B. Ternyata terbukti juga. Gitu. Oke, saya rasa aljabar boolean kali ini cukup sampai di sini ya. Karena kita nggak perlu membahas lebih dalam lagi si aljabar boolean ini, karena tujuan sebenarnya untuk kita mempelajari aljabar boolean ini adalah agar memudahkan kita untuk bisa lebih memahami materi selanjutnya, yaitu gerbang logika. Oke, saya rasa video kali ini cukup, dan selanjutnya kita pasti akan membahas gerbang logika. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Silahkan tekan tombol like dan silahkan share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu apa yang sudah kalian tahu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.